Silakan Mas Gege. Sesuai dengan bentuknya dan pamornya, isinya pun sangat lebih berpamor lagi. Ngeri. Lebih ngeri. Cakra. Energinya energi Lola. cakra. Triwarna. Nanti dulu. Oh, cakra bagus ya Mas Ini ya? cakra. Junder. Junder terus apa itu? Wengkon isen sama sumur badung. Karena pamor, semakin banyak pamor dalam bila besi, maka nilai ekonomi lebih mahal, Mas. Lebih mahal. Iya, apalagi ini percampuran antara pamor miring dan pamor blumah. Ngeri, gawene kangelane jare nyong karena saya bukan empu. Kalaupun empu pun bilang ini susah. Sulit. Terus gimana Mas Gege? Energinya? Energi cakra murni dari empu. Oke, terus Untuk isinya perempuan cantik, namanya namanya Arindia. Arin, Arindia. dia, Ini Arindia. Cantik ya, bawa temen-temennya itu banyak, itu ada ular, ada singa, ada kayak sapi gitu, yang kayak Lembu. yang iya kayak itu, kayak lembu. kerbau. Terus Kakinya itu kayak bersisik gitu. Tapi anak sisik ya aneh ya. jadi hewan, itulah. penampakan hewan pada alam dimensi tetangga sebelah itu Berbeda. terserah mereka. Iya, Ya Mas Gege, angel dibicarakan ya, tapi memang ada. Makanya sahabat Pusaka Jawa yang belum sampai pada satu keilmuan tersebut jangan gampang bantah. Artinya begini sahabat Pusaka Jawa, penampakan mereka ya terserah mereka. Hak Allah Subhanahu wa taala memberikan penampakan seperti apa ya Mas Gege. Gunanya buat apa Mas Gege? Multi lagi. Oke, keguaan. Buat penyembuhan bisa Mas Gege kalau multi. Apa enggak? Bisa. Multi ya. Penyembuhannya buat apa? Medis tapi Non medis ya. Caranya? ada nanti di Oke, multi berarti untuk 3K lah, gampangannya 3K. Terus apa lagi? multi 3K. Multi 3 kewibawaan, kerezekian, keselamatan, satunya lagi pengasihan. Pengasihan, pengobatan ya Mas. Buat Pengobatan. Lawan jenisnya ada. pengobatan, lah. pemikat ya. Laki-laki perempuan bisa semua. Bisa semua, oke. Caranya Mas? Caranya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita, sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan gelar husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, gempa bumi, longsor, gunung meletus, kebakaran rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hadai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Slawi. Semoga Mas Gege dan keluarganya serta anak cucunya diberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada manusia maupun ke tetangga sebelah. Amin ya. Saya gini Mas Gege, ketika saya bilang tetangga sebelah, sekarang juga subscriber pada ikut-ikutan Mas, itu tetangga sebelahnya bagaimana? Jadi bahasanya kan halus, tetangga sebelah. Kalau bahasa khodam, jin kayak horor ya Mas Gege ya. Kesannya nanti terlalu nanti dibahas-bahas khodami siapa khodami, tapi kalau bicara tetangga sebelah kan halus. Ya. Tetangga sebelah saya BRI. Tetangga sebelah saya apotik. Apotik. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya
Saya ulangi sahabat pusaka Jawa, orang bermain antikan itu ada 3, orang cinta dengan pusaka itu ada 3. Sahabat pusaka Jawa ketika nonton channel YouTube saya silakan ambil yang mana, menunya yang mana. Pertama adalah di antikannya, yaitu kalau kita bicara antikannya berarti sahabat pusaka Jawa cinta dengan pusaka karena tangguh utuh sepuh. Tangguhnya dari mana asal usul keris tersebut atau benda-benda pusaka tersebut, entah tombak, entah pedang. Kemudian utuh, bilahnya utuh, sepuh artinya memang tua, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang isinya, esoterinya. Sahabat pusaka Jawa, bohong kalau orang cinta pusaka itu tidak bicara tentang mistik. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Cuman kalau kita, silahkan sahabat pusaka Jawa memilih, mau seneng antikannya atau mistiknya, atau yang ketiga, dua-duanya. Besinya senang, isinya juga senang. Ya, kita menyajikan menu komplit. Paket hemat, menu komplit. Kalau di McD panas spesial. Ada ayamnya, ada telurnya. Untung laka pitike. Sahabat pusaka Jawa. Iklan. Alhamdulillah. Nah, tak minum dulu sahabat pusaka Jawa biar nggak batuk-batuk. Kayaknya tadi saya ngopi. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilahnya. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta, Wondo Banaran. Kemudian untuk pendoknya ini pendok blewah. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya jos. Tak buka ya, tak kedepankan. Pamornya keren, istimidut. Kalau istimidut di atas istimewa Mas. Di atas istimewa. Di bawahnya istri mewah. Istri mewah. Nah ini bilahnya yang seperti brojol, kadosipun brojol, seperti brojol, tapi di sini adek mucuk bung. Nah di sini adek mucuk bung. Berarti ini adalah dapur Jakalola. Kita lihat pamornya sahabat pusaka Jawa karena kita untuk menyingkat waktu. Pamornya ini saya lihat ada 3. Pertama adalah pamor wengkon isen. Ya, ini kan wengkon isen. Ini wengkonnya wengkon lumah. Kemudian di bawah sini ini junjung derajat. Ya, di atas sini ada pamor sumur badung. Ya, oke, Mas Gege. Ini gonjonya juga istimewa. Gonjonya gonjo iras. Ya, nanti tak bahas satu persatu kalau tidak lupa. Kadang saya kalau ngomong lupa. Dimaafkan, minta dimaafkan. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur Jakalola, ya dapur Jakalola kadang orang bingung, ini ikutnya Jakalola apa brojol? Kalau brojol biasanya itu tidak memakai odo-odo. Kalau Jakalola biasanya memakai odo-odo. Nah ini memakai odo-odo, agak ngelimpah bilahnya. Kemudian juga lebih pendek biasanya Jakalola gandiknya, ya sama. Di situ ada adek mucuk bung. Kelebihannya di situ. Kemudian kalau kita lihat pucukan bilahnya ini ambu tutumo. Kita ketahui pucukan bilah ada 5, kalau 5 atau 6. Saya sebutkan satu persatu. Yang masyhur ada 4. Nyujen, Anggaba Kopong, Ngudup Gambir, kemudian ambu tutumo, ini yang terkenal. Yang satunya lagi Nugi Pinetet sama Ngumyang. Nah, ini ambu tutumo, seperti ekornya kutu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya ini Batarubu. Pejetan atau belumbangan ada 2, yaitu Batarubu dan Adeg Bata. Kalau Batarubu itu posisinya bata baringan seperti ini, ya. Kalau Adeg Bata begini. Jadi pejetan itu di sini. Tapi kalau lebih tinggi lagi berarti Adeg Bata. Kalau pendek berarti Batarubu. Kemudian kalau kita lihat gonjonya ini gonjo sebit rontal. Dan juga ini gonjonya gonjo iras. Ya, artinya gonjo yang menyambung, yang tidak tempelan. Kan gonjo yang seperti cincin ada yang disambung gitu. Nah, kelebihan dari gonjo iras adalah tidak putus karena tidak ada sambungannya, langsung menyambung dengan bilah. Jadi kalaupun umurnya sudah ratusan tahunnya tetap awet, nggak lepas. Ya, kemudian biasanya gonjo-gonjo iras itu pada dapur-dapur sepuh biasanya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dapur-dapur yang tidak sepuh pun empunya membuat gonjo iras. Tapi kan kalau kita lihat dari pasikutannya kelihatan, dan dari besinya, jenis besinya kan kita ketahui itu dapur sepuh, madya, nom-noman atau sangat sepuh. Kemudian kalau kita bicara tentang pamornya, ini pamornya mubiar atau jelas ngejreng.
pamore pamor royal. Jarene wong keris ngomong pamor royal, tumpeh. Kita bahas dulu pertama adalah pamor wengkon isen dulu. Wengkon isen sering saya babar mempunyai tuah atau angsar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor wengkon isen terlindungi dari segala macam godaan. Pertama godaan perempuan, harta tahta, kemudian menjadi orang yang hemat, tidak boros. Kemudian kalau kita bahas tentang pamor junjung derajat, ciri-ciri dari pamor junjung derajat biasanya di bawah itu ada bentuk kayak ujung gunung, kemudian di atasnya adalah pamor yang lain. Lah di sini ada istimewa. Jadi ini pamor wengkon isen tapi di bawahnya juga ada pamor junjung derajatnya. Kemudian di atasnya dari junjung derajat ini ada pamor sumur badung. Pamor sumur badung itu ada dua, yaitu versi yang pertama adalah versi yang pamor tiban, artinya tidak beraturan bulatan-bulatannya, terkesan alami. Kemudian sumur badung yang versi kedua adalah bulatannya yang sudah direkan atau direkayasa, dirancang dahulu oleh sang empu. Dan baikan mana Mas? Oh, baik semua, tapi ada yang bilang pamor tiban banyak yang lebih dicari karena itu pamor sumur badung yang tidak direncanakan, artinya min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sumur badung itu, dan tuah atau angsar dari pamor sumur badung adalah sebagian pencinta keris beranggapan untuk memudahkan mempelajari ilmu kesaktian. Seperti itu, mempelajari ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu kesaktian, terus ilmu apa ya, kejadukan seperti itulah ya, mempelajari untuk satu keilmuan. Nah, kemudian kalau kita baca tentang junjung derajat, kita ketahui junjung derajat itu lebih kepada arah agar status sosialnya naik. Juga junjung derajat juga mempunyai kelebihan yang lain, yaitu ketika berperang itu lawan tidak menempel senjatanya. Seperti itu. Jadi yang orang tidak ketahui adalah junjung derajat juga mempunyai tuah yang lain di samping untuk agar jabatan atau status sosialnya cepat naik. Doa dari sang empu yang dikemas kemudian dilambangkan dalam bentuk pamor, yaitu. Kemudian yang kedua adalah ketika berkelahi dengan senjata lawan tidak sampai kepada tubuh kita. Wallahu a'lam, tapi mudah-mudahan doa sang empu terijabah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, dari lihat besinya, garapnya, ini jos, istimewa, betul-betul istimewa. Besine pulen, pamornya pun seloroknya biru. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, pasikutannya yang prigel sereg ya, kemudian besinya yang hitam kebiruan, kemudian pamore yang pandes dan ngawat, ini estimasi Mataram, sahabat. Kalau bicara Mataram ada 3, Mataram Senopaten, Sultan Agung, dan juga Mataram Amangkuratan. Kalau saya lihat dari kriteria yang tadi, ini ikutnya Mataram Senopaten. Nah, kalau Mataram Sultan Agung punya pasikutan demes, serasi, enak dipandang, gagah, tampan, besinya mentah, pamornya mubiar, ya kan? Tapi ini kan besinya nggak mentah, ini matang. Kemudian kalau yang ketiga adalah Mataram Kartosuro atau Amangkuratan. Biasanya tampilannya gagah birowo, galak, ya. Kemudian besinya mentah, pamornya pun kemambang, seperti itu. Dan biasanya untuk Kartosuro di belakangnya itu digonjonya agak nengil, apa ya? Nungkak bahasanya nungkak. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur Jakalola, tergolong dapur yang apa ya? Ya banyak dicari. Apalagi ini dengan pamor dan besi yang bagus. Secara antikan, kita bicara secara antikan bagus sekali ini. Masuk layak untuk dikoleksi. Betul, masuk layak dikoleksi. Kalau saya bilang bagus. Ya barangnya dewa kan di alam. Ya memang bagus karena saya punya beberapa koleksi keris gitu kan. Ya menurut saya ini bagus seperti itu ya. Sahabat pusaka, mudah-mudahan Mas Gege bisa menayu secara komplit ya. Asalnya dari mana, namanya siapa, tuahnya apa, dulu dipegang sama siapa, energinya apa, seperti itu, kegunaannya buat apa. Mudah-mudahan hal yang positif ya. Mudah-mudahan hal yang positif sesuai dengan yang dilambangkan oleh sang empu pamor-pamor yang 3 ini. Ikutnya ini pamornya Triwarno. Dan kebetulan juga pamornya sampai tembus ke gonjo. Pamornya bior, bilahnya tebel, padat, pulen. Artinya ketika lumer, diraba halus. Ya, diraba halus kayak nganggo bedake bayi. Seperti itu. Nah, tampilannya pun gagah, sahabat pusaka Jawa. Tapi saya tidak tahu, saya belum ukur panjang bilahnya berapa. Ya, tapi yang jelas ini tampilannya gagah.
enak lah ya, di tangting pun enak. Sakale kecil, tidak begitu gede, bilahnya lebar, tapi ini dipegang enak. Ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang apalagi ini selorok besinya hitam kebiruan. Ya. Makna filosofi dari dapur lurus atau leres adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus tersebut itu mempunyai budi pekerti yang luhur, ketauhidan, dan juga keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya diharapkan dari sang empu dengan dapur lurus tersebut itu orangnya bisa apapun masalahnya, Tuhan Yang Maha Esa solusinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sampai ke hal-hal yang kurang bagus. Itu kan yang didoakan dari sang empu. Kemudian kalau dapur lurus juga kan, kalau dari segi pemakaian, kalau untuk umumnya dulu kan keris untuk senjata raket atau senjata jarak pendek itu lebih kokoh daripada yang luk. Ya, kalau untuk dipakai. Tapi kan kalau setelah tahun 1511 Portugis datang, itu keris beralih fungsi. Dulu kan sebagai senjata raket, senjata jarak pendek, sekarang jadi piandel atau buat sifat kandel saja untuk pegangan, diambil dari sisi isoterinya saja, walaupun juga bisa dipakai tetap untuk keadaan darurat untuk senjata jarak pendek. Sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege. Sesuai dengan bentuknya dan pamornya, isinya pun sangat lebih berpamor lagi. Ngeri. Lebih ngeri. Cakra, Energinya energi lola, cakra. triwarna. Nanti dulu. Oh, cakra bagus ya Mas Ini ya? cakra. Junder. Junder, terus apa itu? Wengkon isen sama sumur badung. Karena pamor, semakin banyak pamor dalam bila besi, maka nilai ekonomi lebih mahal, Mas. Lebih mahal. Iya, apalagi ini percampuran antara pamor miring dan pamor blumah. Ngeri, gawene kangelane jare nyong karena saya bukan empu. Kalaupun empu pun bilang ini susah. Sulit. Terus gimana Mas Gege? Energinya? Energi cakra murni dari empu. Oke, terus Untuk isinya perempuan cantik, namanya namanya Arindia. Arin, Arindia. dia, Ini Arindia. Cantik ya, bawa temen-temennya itu banyak, itu ada ular, ada singa, ada kayak yang kayak sapi gitu, yang kayak Lembu. yang iya kayak itu, kayak lembu. kerbau. Terus Kakinya tuh kayak bersisik gitu. Tapi anak sisik ya aneh ya. jadi hewan, itulah. penampakan hewan pada alam dimensi tetangga sebelah itu Berbeda. terserah mereka. Iya, Ya Mas Gege, angel dibicarakan ya, tapi memang ada. Makanya sahabat pusaka Jawa yang belum sampai pada satu keilmuan tersebut jangan gampang bantah. Artinya begini sahabat pusaka Jawa, penampakan mereka ya terserah mereka. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penampakan seperti apa ya Mas Gege. Gunanya buat apa Mas Gege? Multi lagi. Oke, keguaan. Buat penyembuhan bisa Mas Gege kalau multi. Apa enggak? Bisa. Multi ya. Penyembuhannya buat apa? Non medis tapi Non medis ya. Caranya? ada nanti di Oke, multi berarti untuk 3K lah, gampangannya 3K. Terus apa lagi? multi 3K. Multi 3, kewibawaan, kerezekian, keselamatan, satunya lagi pengasihan. Pengasihan, pengobatan ya Mas. Buat Pengobatan. Lawan jenisnya ada. pengobatan, lah. pemikat ya. Laki-laki perempuan bisa semua. Bisa semua, oke. Caranya Mas? Caranya gampang. Donga sing akeh. Dengan sing akeh duitnya sing akeh asik. Nah, untuk perawatannya Mas? Perawatannya kembang 7 rupa setiap hari Kamis. Kembang 7 rupa hari Kamis. 7 rupa hari Kamis. Itu buat dikalungkan apa ditaburin aja? Taburin. Dibuka ya? Dibuka. Bilanya dibuka. Tabur. Oke, sampai layu. Apa enggak? Apa cuma sebentar Layu, aja? layu. Oke, biasanya sahabat pusaka Jawa untuk keris-keris yang berioni punya energi, kembangnya cepat layu ya Mas ya? Cepat. Nah, ini Lebih cepat. ilmu dari Mas Gege. Lebih cepat Lebih layu. cepat layu karena tersedot sama energi tetangga sebelah saripatinya. Apalagi Mas Gege yang mau disampaikan. Sahabat pusaka Jawa ini dari mana? Nyi Arindia. Enggak nyebutin. Enggak nyebutin. Sosoknya bagaimana Mas Gege? Cantik. Cantik, tinggi. Saya biasa gininya nih. Tingginya Tinggi, badannya bagus gitu. tinggi banget ya. Silah kayak gitu lah. Heeh. Rambutnya segini. Heeh. Pakai bajunya kuning kayak emas gitu. Ya,
tertutup semua tapi rapat. Berwibawa ya, berwibawa. Biasanya Ya. kan ada yang kembenan gitu. Masih Bukan muslim. Bukan ya, tapi bala bantuannya banyak. Banyak. Ya? Ada apa? Harimau, ada harimau, ular, ular, buaya, buaya, kerbau, singa. Itu kerbau yang aneh gitu loh, bersisik kerbaunya. kerbaunya bersisik. Ya jadi Hijau sisiknya. ya mungkin begini Mas Gege. Karena pengikutnya banyak maka jadi multi. Iya Mas Gege. Iya, bisa Iya kan? seperti itu. Jadi yang berperan serta anak buahnya juga bisa Berperan untuk juga, Iya, iya, berperan. Makanya di sini multi, ya kan? Bagus lah ya. Sahabat Pusaka Jawa ini dari segi isoteri bagus, positif ya? Positif. Positif karena tidak untuk nyantet. Biasanya ada yang buat nyantet. Positif, besinya pun bagus, pulen ini kalau masuk kolektor bagus, layak untuk dikoleksi. Koleksi. Sahabat Pusaka Jawa, kalau umpamanya rangkanya mau diganti yang lebih bagus, pasti nilai jualnya pun lebih tinggi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Untuk kekebalan juga bisa sih. Ini, Gitu sih. Bisa. contohnya? Bisa nanti ada khususon lagi gitu. Aduh, maning anak maning baik, kekebalan. Kebonya sih itu loh. Oke. Biasanya anak-anak kebo kalau bukan pengasihan ya lembu sekilan biasanya gitu. Gitu ya. Ini juga ada untuk kekebalan, untuk protek perlindungannya ada di sini. Mas Gege, Ada. perlindungan dari apa Mas? Semua. Dua-duanya ya. Oh ya, biasanya kalau untuk bisa kekebalan, biasanya juga untuk santet juga bisa. Karena fisik Itu kebo intinya kebo terus ada sisik ya berarti antara ngepong karo kena tapi nggak apa-apa. lembu Gitu. sekilan, antara lembu sekilan, kalaupun enggak kena juga nggak apa-apa. Iya, soalnya Seperti kebo itu. terus bersisik gitu, pasti ada Bersisik. makna itu. Oke, ini kan berdasarkan Mas Gege pengalaman sing sering gelut karo tetangga sebelah. Atos kejadukan buat kejadukan. Kerbau juga kan tenaganya besar ya Mas Gege ya. Betul. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.